Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Syauri dari kelas 2 Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas UTS saya mata kuliah struktur data. Di sini saya menggunakan library IOStream dan juga CMake. Kemudian di sini ada struct yang bernama node, di mana di dalamnya itu ada integer data dan pointer next. Kemudian di sini ada fungsi create node, di mana fungsi ini untuk membuat node baru pada linked list. Fungsi ini menerima satu parameter yaitu data, yang merupakan nilai data yang ingin ditambahkan pada node baru. Fungsi ini mengembalikan pointer ke node baru yang sudah dibuat. Kemudian di sini ada fungsi add node, di mana fungsi ini untuk menambahkan node baru pada akhir linked list. Fungsi ini menerima 3 parameter, yaitu head, tail, dan data. Parameter head dan tail merepresentasikan kepala atau head dan ekor atau tail dari linked list. Parameter data merepresentasikan nilai data yang ingin ditambahkan pada node baru. Fungsi ini memeriksa apakah linked list masih kosong atau tidak. Jika linked list masih kosong, maka node baru yang dibuat akan menjadi kepala dan ekor dari linked list. Jika linked list sudah memiliki beberapa node, maka node baru akan ditambahkan pada akhir linked list. Kemudian di sini ada fungsi count node. Fungsi ini untuk menghitung jumlah node pada linked list. Fungsi ini juga menerima satu parameter yaitu head, yang merepresentasikan kepala atau head dari linked list. Fungsi ini melakukan iterasi pada setiap node pada linked list dan menghitung jumlah node yang ada. Kemudian di sini ada fungsi binary to decimal. Fungsi ini untuk mengonversi bilangan biner yang diwakili sebagai linked list menjadi bilangan desimal. Fungsi ini menerima satu parameter yaitu head yang merepresentasikan kepala atau head dari linked list. Fungsi ini menghitung jumlah node pada linked list menggunakan fungsi count node. Selanjutnya fungsi ini melakukan iterasi pada setiap node pada linked list dan menghitung nilai desimalnya dengan mengalikan nilai data dari setiap node dengan 2 pangkat n-1, di mana n-nya ini adalah posisi node tersebut dalam linked list. Kemudian menyumlahkan hasil perkalian tersebut. Fungsi ini mengembalikan bilangan desimal yang dihasilkan. Kemudian di sini ada fungsi display list, di mana fungsi ini untuk menampilkan linked list ke layar. Fungsi ini menerima satu parameter yaitu head, yang merepresentasikan kepala atau head dari linked list. Fungsi ini melakukan iterasi pada setiap node pada linked list dan menampilkan nilai data dari setiap node ke layar. Kemudian di sini ada in-main atau fungsi utama dari programnya. Fungsi ini membuat linked list dengan menggunakan fungsi add node, menampilkan linked list dengan menggunakan fungsi display, mengonversi bilangan biner menjadi bilangan desimal dengan menggunakan fungsi binary to decimal, dan menampilkan hasil konversi ke layar. Di sini saya akan coba run untuk programnya. Di sini kita diminta untuk memasukkan jumlah bit bilangan biner, misal masukkan 4. Kemudian kita diminta masukkan bilangan biner dari kiri ke kanan. Untuk biner pertama misalnya 0, yang kedua itu 1, yang ketiga itu 1, yang keempat itu 1. Di sini akan muncul bilangan biner yang telah kita masukkan.
Kemudian dihitung oleh fungsi-fungsi yang telah dibuat tadi menjadi bilangan desimal yang didapat, yaitu 7. Setelah itu di sini saya membuat codingan untuk mengonversi bilangan desimal ke heksadesimal. Di sini menggunakan library IOStream. Kemudian di sini ada maxsize dari array-nya itu 100. Nah, di sini ada struktur data stack dengan nama stack yang memiliki atribut top dan array of integer dengan maksimumnya ini yang telah dirumuskan 100. Kemudian di sini ada fungsi create stack untuk membuat stack baru. Di dalamnya diinisialisasi nilai top menjadi -1 dan return stack yang telah dibuat. Kemudian di sini ada fungsi boolean is empty untuk mengecek apakah stack kosong. Kembalikan nilai true jika top sama dengan -1 dan false jika sebaliknya. Kemudian ada fungsi is full untuk mengecek apakah stack sudah penuh. Kembalikan nilai true jika top sama dengan ukuran maksimal. Ukuran dari array maksimal. Stack dikurangi 1 dan false jika sebaliknya. Di sini ada fungsi void push untuk menambahkan elemen ke dalam stack. Jika stack sudah penuh, tampilkan stack penuh di layar. Jika tidak, tambahkan nilai top sebanyak 1 dan simpan data yang ingin ditambahkan ke dalam array of integer pada index top. Di sini ada fungsi pop untuk menghapus elemen teratas dari stack. Jika stack sudah kosong, tampilkan pesan stack kosong. Jika tidak, kurangi nilai top sebanyak 1. Di sini ada fungsi pick untuk mendapatkan elemen paling atas dari stack tanpa menghapusnya. Jika stack sudah kosong, tampilkan pesan stack kosong di layar dan kembalikan nilai -1. Jika tidak, kembalikan nilai pada index top di dalam array of integer. Di sini ada fungsi decimal to hex. Fungsi ini itu untuk mengkonversi bilangan desimal menjadi bilangan heksadesimal. Di dalamnya kita membuat sebuah stack baru dengan nama hex stack. Selama nilai desimal masih lebih dari 0, maka hitung sisa hasil bagi desimal dengan 16 dan simpan dalam variabel remainder. Jika nilai sisa hasil bagi atau remainder kurang dari 10, maka tambahkan nilai sisa tersebut dengan kode ASCII untuk karakter 0 dan simpan di dalam stack. Jika nilai sisa hasil bagi remainder lebih besar atau sama dengan 10, maka kurangi nilai tersebut dengan 10 dan tambahkan dengan kode ASCII untuk karakter A. Kemudian bagi nilai desimal dengan 16 dan simpan hasilnya ke dalam variabel desimal. Setelah selesai melakukan langkah-langkah atau fungsi-fungsi yang telah dibuat, buatlah sebuah string. Nah, buatlah sebuah string kosong dengan nama hex. Selama stack belum atau masih belum kosong, tambahkan karakter teratas dalam stack ke dalam string hex. Dan hapus karakter tersebut dari stack. Kemudian kembalikan nilai string hex sebagai hasil konversi bilangan desimal menjadi bilangan heksadesimal. Kemudian di sini ada fungsi inMain atau fungsi utama, di mana di dalamnya meminta user untuk memasukkan bilangan desimal yang ingin dikonversi dan simpan ke dalam variabel desimal. Kemudian memanggil fungsi decimal to hex dengan argumen desimal
sebagai input dan simpan hasilnya ke dalam variabel hex. Kemudian akan menampilkan hasil konversinya ke ayat. Ini kita coba kontinunya. Sini kita akan diminta untuk memasukkan bilangan desimal, misalnya 110. Kemudian akan muncul langsung bilangan heksadesimalnya adalah 6e. Sekian hasil presentasi UTS struktur data dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.